balik ke zaman kuliah di Bandung dulu. Jadi gue punya teman. Kalau yang udah pernah ngikutin cerita gue pasti kenal nih orang. Namanya Bang Kopral. Bang Kopral ini tetangga gue waktu gue kos di rumah teteh. Jadi Bang Kopral ini omnya Rudi gitu. Intinya kami akrab lah, sering nongkrong bareng segala macam. Nah, sering ngobrol sampai pagi, cerita ini cerita itu. Pokoknya hobi, emang beliau ini hobinya ngobrol gitu dan berpetualang gitu. Hobinya berpetualang itu salah satu hobi dari Bang Kopral ini. Dia selalu penasaran dengan kalau ada cerita-cerita serem di apa, entah di Jakarta, entah di Bandung, atau di Jogja, di mana aja lah di Indonesia gitu. Kalau ada cerita serem dia selalu penasaran gitu. Bener nggak sih cerita itu, bener nggak sih gitu. Dia nyaris selalu mengunjungi itu. Sampai akhirnya gue sama Bang Kopral tuh akrab, dan beberapa kali juga kami mengunjungi tempat-tempat yang katanya ada ini, katanya ada itu gitu. Beberapa kali itu kami mengunjungi tempat-tempat yang katanya angker itu. Ada yang membuahkan hasil, ada yang apa, nggak terjadi apa-apa, ada gitu. Kayak misalnya waktu itu katanya di daerah Buah Batu, di daerah Bandung, Buah Batu Bandung, di satu perumahan di daerah Logam, katanya suka muncul unicorn, yang kuda yang tanduk ke satu itu. Katanya bukan kadang-kadang sih, beberapa kali muncul kuda kayak gitu, unicorn gitu, di daerah Buah Batu, di daerah Logam. Nah, Bang Kopral penasaran, akhirnya ngajak gue lah ke sana. Bri, ke daerah Logam yuk. Katanya ada rumah kosong, yang rumah besar kosong, dan beberapa kali orang lihat ada unicorn di situ, penampakan unicorn gitu, tengah malam. Ya udah, gue tuh awalnya kalau diajak kayak gitu tuh nggak pernah mau, karena gue ya penakut gitu. Tapi beberapa kali ya mau gitu. Ya udah, untuk unicorn ini akhirnya kami mengunjungi tuh daerah Logam tuh tengah malam, cuma mau lihat doang gitu. Posisinya udah tahu, di satu rumah di daerah Logam lah, Bandung, yang katanya suka muncul unicorn itu. Ketika kami datang ya, dari jam 12 sampai jam 2 kalau nggak salah. Ya alhamdulillah nggak ada unicornnya, nggak ada. Jadi ya nggak tahu bohong, nggak tahu emang kebetulan kami kesana emang lagi nggak ada, tapi nggak nemu unicornnya. Itu salah satu yang gagal sama Bang Kopral. Tapi beberapa pengalaman kami ada yang berhasil gitu. Kayak yang paling bombastis sih, waktu kami datang berkunjung ke daerah Pelabuhan Ratu, mau melihat Nyi Roro Kidul. Tapi malam ini gue nggak mau bahas tentang Nyi Roro Kidul. Malam ini gue mau cerita tentang satu pengalaman gue bareng Bang Kopral di daerah Bandung juga. Nyi Roro Kidul nanti aja. Oke. Jadi ketika itu tiba-tiba Bang Kopral datang ke rumah, ke tempat kos. Bri, kita ke Cimbuleuit yuk, ke daerah Puncelut katanya. Nah loh, ada apa lagi daerah Puncelut? Gue bilang gitu kan. Iya katanya, di daerah Puncelut itu katanya ada hantu yang terkenalnya dengan nama hantu rokok. Nah, hantu rokok apaan bang? Udahlah, ikut aja yuk katanya gitu. Hantu rokok apaan? Gue penasaran dong. Kenapa dinamainya hantu rokok? Kenapa disebutnya hantu rokok? Kenapa beredar cerita kayak gitu? Kalau beberapa kali muncul hantu rokok, gue penasaran. Akhirnya gue ya cukup terjadi perdebatan sedikit lah, tapi akhirnya gue mau juga ikut. Oke, singkat cerita, akhirnya kami berangkat. Waktu berangkat sekitar jam 11 lah ya. Sekitar jam 11 dari rumah teteh, kos-kosan rumah teteh di Cikutra. Kita ke daerah Puncelut itu tuh daerah Bandung yang
letaknya termasuk daerah atas. Jadi sebelum sampai ke Lembang itu Puncelut dulu, kalau dari Cimbuluit Puncelut, dan ada air terjun apa gitu sampai ke Lembang. Nah, Puncelut itu termasuk tempat yang tinggi. Kalau sekarang udah rame, banyak banyak orang jual makanan, nasi timbal segala macam. Kalau dulu masih sepi. Berangkatlah kami waktu itu dari Cikutra. Nah, sebelum sampai ke tujuan kami itu mampir dulu ke warung rokok. Mau ngapain bang? Gue tanya gitu. Gue mau beli rokok dulu buat hantunya. Lah, buat hantunya? Gue bingung. Kenapa hantu mau dikasih rokok? Ya nggak tahu. Akhirnya bang Kopral beli rokok. Rokoknya waktu itu gue inget Sampurna ijo, Sampurna kretek yang ijo. Ijo apa kuning ya? Lupa gue. Pokoknya Sampurna kretek. Sampurna kretek sebungkus tuh. Udah beli lah bang Kopral. Berangkatlah kami dari situ. Berangkatlah sampai Cimbuluit itu jam 12 kurang, sampai Puncelut itu jam 12 kurang. Jadi tempatnya itu dari Cimbuluit nanjak terus sampai rumah sakit, ngambil ke atas ke daerah Puncelut terus. Nah, waktu itu daerah Puncelut di atas itu kami masuk ke sebelah kiri, ada lapangan yang luas banget. Entah, gue nggak tahu tuh lapangan apa ya, lapangan bola mungkin, tapi cukup luas lapangannya. Dan jadi lapangannya bentuknya kayak di gunung gitu. Jadi luas, dan rumah-rumah tuh jauh. Jadi yang kelihatan cuma lampu-lampu aja dari kejauhan. Entah itu lampu dari Bandung gue nggak tahu, atau lampu dari Lembang nggak tahu, rumah-rumah dari Lembang atau dari Bandung gue nggak tahu. Yang pasti lampu-lampu itu kelihatan jauh gitu. Kami parkir di atas, persis di bawah pohon besar. Gue juga nggak tahu pohonnya pohon apa, karena datangnya malam kan waktu, jadi nggak tahu gue itu pohon apa. Intinya kami parkir di bawah pohon itu berdua tuh. Ingat, gue waktu itu cuma berdua sama bang Kopral. Waktu itu pakai katana merah dan parkir di bawah pohon itu. Sepi, tempatnya sangat sepi. Jadi benar-benar gelap, dan Bandung waktu itu langitnya nggak cerah, bintang tuh nggak kelihatan, apalagi bulan. Jadi kayak ketutup awan gitu. Oke, ketika kami parkir di situ, yang tadinya radio nyala gue matiin, yang tadinya jendela agak tertutup gue buka semua, karena Bang Roy minta jendela dibuka. Oke, itu di bawah pohon, persis di bawah pohon. Suasana benar-benar sepi, gelap. Itu Bandung yang harusnya dingin banget, ini enggak. Jadi apa ya, mungkin kelembabannya tinggi kali ya, jadi agak-agak ngap gitu. Oke, akhirnya ayo kita mulai Bri, kata Bang Kopral. Oke, gue nggak tahu mulai apa, tapi waktu itu Bang Kopral akhirnya ngambil rokok yang tadi kita beli di warung itu, sebatang rokok kretek Sampurna itu, dia bakar. Bang Kopral duduk sebelah kiri, gue duduk di belakang kemudi kan. Oke, jendela kami buka semua itu. Setelah Bang Roy Bang Kopral bakar rokok menyala nih, dia isep rokok, dia pegang gini, terus tangannya dia keluar jendela, dia taruh di luar. Jadi megang seperti ini jendela mobil, tangannya keluar, dia megang rokok kayak gitu. Terus rokok terbakar gitu kan, mau mati dia isep lagi, terus asapnya gitu kan. Gelap, itu suasananya sangat gelap. Dia bakar rokok terus 5 menit 10 menit nggak terjadi apa-apa. Gue tanya ke Bang Kopral kan, Bang, bakalan terjadi apa sih? Gue tanya gitu. Udah lo lihat aja, kata Bang Kopral gitu. Lo lihat aja ntar, kata. Ya udah, gue cuma bisa nunggu kan. Oke, batang pertama habis, nggak terjadi apa-apa. Oke. Sekali lagi ya Bri, katanya. Oke, sekali lagi. Gue penasaran apa yang bakal terjadi sih setelah itu rokok dibakar. Oke, rokok kedua dia bakar lagi, Bang Kopral bakar lagi. Persis kayak yang batang rokok pertama. Dia pegang lagi, taruh di luar. Dia pegang ini rokok, taruh di luar. Terus terbakar. Terus gak lama ya, tiba-tiba itu rokok kayak ada yang ngambil. Beneran kayak ada yang ngambil. Gue ngeliat itu, gue diem aja, gue ketakutan. Itu rokok kayak ada yang ngambil dari tangannya Bang Kopral. Rokoknya agak berjalan gitu, kayak melayang rokoknya, sampai
di depan mobil kami waktu itu, nggak jauh, paling dari depan mobil sekitar 2 atau 3 meter rokok itu berhenti. Kayak ada yang megang, tapi sang pemegang rokok nggak kelihatan. Itu rokok melayang dari tangan Bang Kopral, diambil, melayang, dibawa ke depan mobil, berhenti di depan mobil. Tahu apa yang terjadi? Kemudian itu rokok kayak ada yang menghisap. Kalau yang perokok pasti tahu lah, maksudnya kalau rokok kretek itu menghisapnya agak berat dan agak susah, paham ya? Nah ini rokoknya ya, sekali isapan panjang itu, entah siapa yang rokok di depan itu, nggak kelihatan. Dia kayak menghisap itu rokok, satu isapan, satu isapan panjang itu rokok, nyala terang gitu kan karena diisap. Akhirnya dikeluarkanlah asap sama sang penghisap. Bus, asap kan banyak. Barulah itu kelihatan yang mengambil rokoknya Bang Kopral. Bentuknya siluet karena ada asap rokok yang begitu banyaknya, akhirnya muncullah itu penampakannya. Gue lihat sendiri karena jaraknya nggak terlalu jauh, 2 atau 3 meter. Di belakang lampu-lampu perkotaan itu kan, jadi kelihatan karena ada asap, bentuknya siluet. Jadi kayak ada cowok, rambutnya agak gondrong dengan celana kargo, baju kaos gitu, nggak tahu warnanya apa karena bentuknya siluet. Dia megang rokok. Hisapan pertama, hisapan kedua dia hisap lagi, seret. Setelah hisapan kedua itu rokok habis. Bayangkan, maksudnya rokok kretek cuma 2 hisapan habis. Dar, keluarin asapnya, kelihatan lagi itu siluet. Kelihatan lagi siluet kan, oke. Gue ketakutan waktu itu, serem banget karena itu makhluknya itu bentuknya kayak orang tapi bentuknya kayak bayangan, karena ya entahlah, gue ngeliat itu cuma lewat karena ada asap rokok. Oke. Dia rokok kretek cuma 2 isapan habis. Akhirnya Bang Kopral ngomong gini, sekarang lo beri. Gua nggak berani Bang, udah terlanjur kesini, tanggung nanti udah. Akhirnya gue coba juga, gue bakar satu rokok, gue bakar, gue pegang, gue taruh gini di luarnya. Tangan gue keluar jendela, gue pegang, dan itu nggak butuh waktu lama, beberapa belas detik kemudian itu rokok kayak ada yang narik dari tangan gue itu rokok, gitu kan. Oke. Nah gue entah gue iseng atau apa, itu rokok gue tahan, nggak mau diambil gitu, gue tahan itu rokok, gue tahan, tarikan lah. Nah ketika kami tarikan entah sama siapa itu, hantunya itu, hantu rokok itu, tiba-tiba tangan gue kayak ada megang gini. Itu dinginnya kayak dipegang dengan tangan yang dingin banget, itu dingin. Akhirnya dinginnya menjalar. Tadinya gue berniat untuk nahan nih rokok, terus akhirnya gue berhenti, gue lepas nih rokok karena gue saking dinginnya, gue lepas. Terus dia jalan, rokok jalan nggak jauh dari samping, nggak ke depan kayak yang pertama tapi ke samping. Dari samping gue tuh sekitar 2 meter dia berhenti, mengulangi hisapan yang sama juga. Dia isap rokok, keluarin asapnya, dan asapnya banyak kan. Akhirnya siluetnya kelihatan lagi jelas, dan itu dekat sama gue. Masih kalau menurut pengamatan gue masih makhluk yang sama, masih sosok yang sama, rambut agak gondrong, cowok, pakai celana kargo di sebelah gue. Sampai 2 kali isapan lagi kejadian sama, dar gitu, keluar asapnya, dia kelihatan lagi. Itu serem men, asli gue takut banget itu. Hantu rokok di Puncelut, Cimbuleuit, serem banget.